Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam bab yang ke-38. Penulis mengatakan babu man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu atau tahlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Bab ke-38, barang siapa mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, berarti ia telah mempertuhankan mereka. Pada kesempatan kali ini kita membahas dalil yang ketiga. Penulis mengatakan man Adi bin Hatim radhiyallahu an annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Faqultu lahu inna lasna na'buduhum qala alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunah wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunah. Faqultu bala qala fatilka ibadatuhum rawahu Ahmadu wa Tirmidzi wa hasanah. Artinya, dari sahabat Nabi Adi bin Hatim radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda,
membaca firman Allah Ta'ala, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Surah An-Nur ayat 63. Lalu aku, yaitu Adi bin Hatim, berkata kepada beliau, sungguh kami tidaklah menyembah mereka. Beliau bertanya, tidakkah mereka itu mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah, lalu kamu pun mengharamkannya? Dan tidakkah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, lalu kamu pun menghalalkannya? Aku menjawab, iya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah ibadah penyembahan kepada mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dengan menyatakan hasan. Penulis kemudian mengatakan di halaman 563. Wa fil hadithi dalilun ala anna ta'at al-ahbar والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله. Di dalam hadis terdapat dalil bahwa mentaati para ulama dan para pendeta di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk ibadah untuk mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ibadah kepada mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa min asy-syirk al-akbar alladhi la yaghfiruhu Allah. Dan termasuk daripada syirik akbar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentaati para ulama ataupun mentaati para ahli ibadah dalam perihal bermaksiat kepada Allah ini sama dengan beribadah kepada para ulama tersebut. Dan ini termasuk syirik akbar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala fi akhir al-ayah wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyriku. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah, Tuhan yang satu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka syirikan. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa salah satu makna beribadah adalah taat. Dan tidak boleh taat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh taat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nadhiru dzalika qauluhu ta'ala wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna asyayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan permisalan akan hal ini adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan janganlah kalian makan dari apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. Sesungguhnya itu adalah benar-benar sebuah kefasikan. Dan sesungguhnya para syaitan memberikan bisikan kepada pengikut-pengikut mereka supaya mereka menentang kalian.
Dan jika kalian taat kepada mereka, sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Surat Al-An'am ayat 121. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jika mentaati para syaitan ataupun para pembantu-pembantu syaitan, yaitu para ulama dan para ahli ibadah yang mengajak kepada bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah sebuah kesyirikan. وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم. Dan ini telah terjadi di dalamnya kebanyakan dari manusia terhadap yang mereka ikuti. لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد. Karena mereka tidak menganggap sebuah dalil jika orang yang diikuti itu menyelisihi dalil. Wa huwa min hadha asy-syirk. Dan perbuatan ini dari hal tersebut adalah kesyirikan. Nah, ini perkara penting bahwa kebanyakan dari manusia terjadi seperti ini. Mengikuti orang alim mereka, ahli ibadah mereka, dengan pengikutan buta. Mereka tidak peduli apakah orang alim, ahli ibadah tersebut menyelisihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang alim atau ahli ibadah tersebut menyelisihi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Nah, ketika mereka tetap mengikutinya, padahal orang alim atau ahli ibadah tersebut menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah kesyirikan. Karena salah satu bentuk orang beriman, orang Islam, adalah tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ketika kita berbicara tentang Islam misalkan. Nah, salah satu pembicaraan tentang Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lalu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Membenci kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Nah, apabila ada orang taat pada selain Allah di dalam perihal mentaati dalam perihal menyelisih syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini telah melakukan ketaatan ibadah kepada selain Allah, dan ini adalah kesyirikan akbar. Wa minhum man yaghlu fi dzalika wa ya'taqidu anna al-akhdha bid-dalil wal halatu hadhihi yukrah. Dan dari mereka ada yang terlalu berlebih-lebihan dalam hal tersebut dan meyakini bahwa mengambil dalil dalam keadaan demikian, yaitu menyelisihi para ulama ataupun para ahli ibadah, ini adalah dimakruhkan. Ini lebih parah. Ini menunjukkan bahwa sebagian orang lebih mendahulukan perkataan para ulama dibandingkan syariat Allah Subhanahu. Sebagian orang lebih mendahulukan perkataan para ahli ibadah dibandingkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'azumatil fitnah. Yukrah atau yuhram. Nah, ini sini sebutkan
dimakruhkan perbuatan seperti itu atau diharamkan. Artinya lebih didahulukan perkataan para ulama atau para ahli ibadah dibandingkan mengikuti syariat. Jika bertentangan antara perkataan para ulama dengan syariat Allah Subhanahu. Kata mereka makruh atau bahkan haram. Subhanallah. Ini perkataan para ulama lebih didahulukan dibandingkan perkataan atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama tafawwahu bidhammi man ya'malu bid-dalil. Saya ulangi. Fa'azumatil fitnah. Akhirnya tersebarlah kerusakan, keburukan. Wa yaqul huwa a'lamu minna bil adillah. Dengan dalih ia mengatakan bahwa ulama tersebut lebih alim dari kita dengan dalil. Lebih alim dari kita terhadap dalil. Wala ya'khudhu bid-dalil illa al-mujtahid. Dan tidak ada yang mengambil dalil kecuali orang-orang ahli ijtihad. Kata mereka seperti itu. Wa rubbama tafawwahu bidhammi man ya'malu bid-dalil. Bahkan terkadang mereka menyela dengan mulut-mulut mereka orang-orang yang mengamalkan dalil. Wala raiba anna hadha min ghurbatil Islam. Nah, tidak diragukan lagi ini adalah termasuk dari keasingan ajaran Islam. Kama qala syekhuna rahimahullah fil masail. Sebagaimana yang diucapkan oleh syekh kita di dalam permasalahan-permasalahan. Fataghayyaratil ahwal. Maka berubahlah keadaan-keadaan. Wa alat ila hadhil ghayah. Sampai kepada puncaknya seperti ini. Wasarat indal aktsar ibadatul rahman hiya afdalul a'mal. Maka menurut sebagian besar orang, beribadah kepada para ulama adalah amalan yang paling afdal. Yusammunaha wilayah. Dan mereka menganggap ini adalah sebagai wilayah. Maksudnya adalah orang tersebut wali. Ya. Wa ibadatul ahbar hiya al-ilm wal fiqh. Dan beribadah kepada ahli ilmu adalah ilmu dan fikih. Thumma taghayyaratil hal ila an ubida man laisa minas salihin. Sampai akhirnya berubah keadaan kepada seorang yang bukan dari orang-orang saleh diibadahi. Wa ubida bil ma'na tsani man huwa minal jahilin. Akhirnya diibadahi dengan makna yang kedua, yaitu seorang yang dianggap sebagai orang-orang jahil. Jadi semakin merusak dia. Asalnya mereka mengikuti perkataan orang-orang yang benar alim, orang-orang yang benar-benar ahli ibadah. Tapi dalam perihal bermaksiat, yaitu menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sampai kepada akhirnya mereka beribadah, yaitu taat kepada orang-orang yang bukan alim, kepada orang-orang yang bukan ahli ibadah, bahkan kepada orang-orang yang jahil, kepada orang-orang yang ahli maksiat. Jadi kesesatannya semakin merajalela, semakin meningkat. Wa amma ta'atul umara wa mutaba'atuhum fima yukhalifu ma syara'ahu Allah wa rasulah faqad ammat bihil balwa qadiman wa hadithan fi aktsaril ulati ba'da al-khulafa'ir rasyidin wa halumma jarra. Adapun mentaati para pemimpin, penguasa
dan mengikuti mereka di dalam apa saja yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hal ini telah tersebar begitu masif dari mulai dahulu sampai sekarang dalam banyak pemimpin setelah para khulafaur rasyidin dan seterusnya seperti itu. Orang-orang mentaati para pemimpin, para penguasa dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala ta'ala fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, jika mereka tidak mengikuti engkau, ketahuilah mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada seorang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Qasas ayat 50. Wa an Ziyad ibn Hudayr rahimahullahu taala qala li Umar radhiyallahu anhu, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Dari Ziyad bin Hudayr rahimahullah, beliau berkata kepadaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apakah engkau mengetahui apa yang menghancurkan Islam? Lalu aku berkata, tidak. La, aku tidak tahu. Qala yahdimuhu zallatul alim wa jidalul munafiqi bil Qur'an wa hukmul a'immah al-mudillin. Rawahu ad-Dari. Yang menghancurkannya adalah ketergelinciran seorang alim dan jidalul munafiq bil Qur'an, pertengkaran seorang munafik dengan Al-Qur'an. Maksudnya dia mengingkari Al-Qur'an. Kemudian wa hukmul a'immah al-mudhillin, dan hukum para imam yang tersesat, yaitu para penguasa yang menyimpang. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Yang menghancurkan Islam zallatul alim, ketergelinciran seorang alim lalu diikuti. Kemudian jidal munafik bil Quran, lalu orang-orang munafik mempertentangkan Al-Quran. Wa hukmul a'immah al-mudhillin, dan hukum-hukum para penguasa yang menyesatkan. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang mengambil petunjuk dengan kebenaran dan berbuat adil dengan kebenaran tersebut. Nah, inilah bab yang ke-38, dan bab yang ke-38 tersebut, sekali lagi saya katakan, makna dalilnya adalah bahwa sahabat Nabi Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ahlu kitab menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Padahal mereka tidak menyembahnya, tidak beribadah, tidak ruku, tidak sujud, ya, tidak berdoa kepada mereka, kepada orang alim dan ahli ibadah tersebut. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa saat ahlu kitab mentaati orang-orang alim dan orang-orang ahli ibadah dalam rangka mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, maka itulah cara ahlu kitab menjadikan orang alim dan rahib ahli ibadah sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna dalil yang kita
barusan baca tadi. Adapun hubungan dalil dengan bab adalah menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar yang merusak tauhid dan mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu mentaati para ulama atau ahli ibadah atau siapapun yang dimuliakan dalam perihal menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Inilah kebiasaan ahlu kitab. Dan sahabat Nabi Adi bin Hatim radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang masyhur dan wafat pada tahun 62 Hijriah. Nah, itu kira-kira tentang penjelasan bab yang ke-38 selesai kita membicarakannya. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada bab yang ke-39. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan. Kami akan bacakan dari saudara kita Jaja yang bertanya di Jakarta. Ustadz, sebagian guru ngaji saya pelaku bid'ah atau mengerjakan amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya. Apakah yang harus saya lakukan? Apakah terus mengikuti kajiannya atau meninggalkannya? Barakallahu fikum, Ustaz, silahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Belajar ilmu agama Islam tujuannya adalah agar beribadah yang baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tabarakalladzi biyadil mulk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian agar supaya Allah menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal. Maka menuntut ilmu di sini tujuannya adalah untuk beramal. Sebagaimana juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan agama untuknya. Pemahaman agama yang dimaksud di sini adalah bukan hanya sekedar hafal. Akan tetapi pemahaman agama yang dimaksud di sini adalah hafal, kemudian setelah itu mengamalkan. Sebagaimana perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah. Hadza in urida bihi al-fiqh al-mustalzim lil-amal. Ini semuanya adalah jika yang diinginkan yaitu fikih yang mengkonsekuensikan amal. Fikih yang mengkonsekuensikan amal. Adapun hanya sekedar hafal, hanya sekedar bisa, maka ini tidak dikatakan sebagai seorang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya kami bacakan dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena saat ini di mana sebuah instansi pemerintahan, yaitu majelis yang resmi mewakili kaum muslimin, memberikan logo halal di beberapa minuman yang biasa kita kenal notabene sebagai minuman keras. Kita sebagai masyarakat yang tidak tahu bahwasanya ini adalah makanan atau minuman-minuman yang biasanya kita lihat haram, kenapa bisa jadi halal? Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Sebagai disclaimer dulu, saya tidak mengetahui berita ini secara pasti, tetapi kalau seandainya berita ini benar, maka langkah seorang muslim adalah yang pertama, sikap dia kepada penguasa memberikan nasihat dengan nasihat yang baik, tersembunyi,
Dan sesudah dia memberikan nasihat, maka tugas dia sebagai rakyat sudah selesai. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansuha lidhi sultan fala tubtihi atau fala yubdihi alani." Siapa yang ingin memberikan nasihat kepada para penguasa, maka janganlah ia memperlihatkannya di hadapan khalayak. Falyakhudh biyadihi. Hendaklah dia ambil tangannya, berduaan maksudnya. Di zaman sekarang sangat mudah. Mungkin ada akun resminya, bisa di direct message, ataupun messenger, ataupun WA secara pribadi. Tidak harus pakai surat terbuka di media sosial. Ya. Kemudian, nasihatkan dengan nasihat yang baik, agar diterima. Kemudian, sedangkan sikap kita sebagai seorang muslim, menghadapi fenomena seperti ini, tetap saja, kalau seandainya memang minuman-minuman tersebut adalah memabukkan, maka tetap saja haram. Tetap saja haram. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang khamr. Kullu muskirin khamr. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu khamrin haram. Dan setiap khamr adalah haram. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam. Fadhil ya Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma. Di zaman sekarang ini, yang zaman penuh dengan ujian, baik itu ujian syahwat ataupun syubhat, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah yaitu hendaknya kita senantiasa berilmu, kemudian setelahnya beramal. Berilmu, kemudian setelahnya beramal. Ya. Karena ilmu dan amal yang bisa menjaga seseorang dari syubhat dan syahwat. Syubhat hal-hal yang samar-samar di dalam agama, dan syahwat hal-hal yang merupakan keinginan-keinginan di dalam diri seorang muslim ataupun seorang manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Rugi karena kena syubhat dan rugi karena kena syahwat. Illa alladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Dan iman tidak bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Wa amilus salih, dan beramal saleh. Termasuk dari amal saleh adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Nah, ini semoga bermanfaat. Semangatlah menuntut ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi, dan semangatlah mengamalkannya, karena itu adalah jalan untuk selamat dari godaan syahwat yang merajalela, seperti judi online, syahwat harta, seperti perempuan, syahwat wanita, dan seperti jabatan-jabatan, syahwat jabatan. Dan juga menyelamatkan ini dari syubhat. Syubhat, pemikiran-pemikiran yang nyimpang, pemikiran-pemikiran ateis, meyakini tidak ada Tuhan, pemikiran-pemikiran liberal, membebaskan beragama sesuai dengan kehendaknya sendiri, sesuai dengan pemikirannya sendiri,
tidak berdasarkan dari Al-Quran, hadis, dan pemahaman para salafus saleh. Semoga, dan juga syubhat dari kelompok-kelompok yang menyimpang dalam agama Islam, kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah, kaum Syiah Rafidah, dan juga kelompok-kelompok yang kaum Murji'ah. Ya. Itu semua bisa ditanggulangi ketika seorang berilmu dan mengamalkan ilmu. Dan ilmu yang dituntut maksudnya adalah dari Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini yang disampaikan sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.